fikih secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, kata usul bentuk jamak dari kata aslun, artinya dasar, asal, fondasi. Dan al-fiqhi artinya itu faham, mengerti. Pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Secara istilah, usul fikih adalah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang mana hukum itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih juga membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil seperti kaidah mendahulukan hadis mutawatir dari hadis ahad dan mendahulukan nas dari zahir. Maka dari itu, usul fikih merupakan sebuah metode penggalian dan penetapan hukum Islam yang berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum syariat. Kedua, sejarah perkembangan usul fiqh. Usul fiqh masa Rasulullah. Ilmu usul muncul pada abad 11 Hijriah masih bercampur dengan ilmu fiqh. Sudah menjadi kebiasaan bahwa ilmu-ilmu alat selalu dibukukan kemudian ilmu-ilmu dihasilkan. Ilmu usul fiqh belum dikenal pada masa Nabi, tapi benih-benihnya mulai tumbuh berkembang. Ada sejumlah kasus menandai munculnya benih-benih usul fikih. Salah satunya suatu ketika Rasul memerintahkan pasukannya untuk mengepung perkampungan Yahudi, Bani Quraidah. Dalam amanatnya, beliau berpesan, janganlah kalian sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, ketika waktu asar hampir berlalu, sebagian sahabat berhenti untuk melaksanakan sholat. Namun sebagian yang lain berjalan sesuai perintah Nabi dan melakukan sholat asar malam hari. Setibanya di tempat yang ditunjuk dari kasus ini, terlihat adanya dua pemahaman yang berbeda. Kelompok pertama memahami perintah Nabi secara kontekstual, kelompok kedua memahami secara tekstual. Kedua cara pemahaman teks ini merupakan kajian dalam ilmu usul fiqh. Selanjutnya ada usul fiqh masa sahabat. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat, setelah Rasulullah wafat. Usul fiqh masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, muncul kasus-kasus baru. Kasus-kasus yang sebelumnya tidak dikenal. Kasus-kasus tersebut harus segera mendapatkan statusnya dalam hukum Islam. Sahabat akan melakukan ijtihad diperoleh dari pengalaman yang mereka alami dan saksikan secara langsung tentang bagaimana cara Nabi menyelesaikan berbagai kasus baru yang dihadapi. Di samping itu, penguasaan mereka terhadap bahasa Arab dan kaidah-kaidah penggunaannya secara bahasa dengan berbagai gaya bahasa yang beragam sehingga mereka mudah menyelesaikan kasus baru. Ditambah lagi kesempatan menyaksikan langsung proses pewahyuan dan pembentukan suatu hukum. Hal tersebut membuat para sahabat memiliki kesiapan untuk melakukan istinbat hukum dari nas. Di antara para sahabat sebagai mujtahid pada itu seperti khalifah yang 4 Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Zubair ibn Awam, Aisyah ibnu Umar, Said ibnu Sabit, Rabah Abdul Rahman ibnu Auf dan lain-lain. Yang paling banyak memberikan fatwa adalah mereka Umar ibn Khattab, Ali bin Ibnu Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud. Perbedaan pendapat sering mewarnai proses ijtihad mereka. Contoh perbedaan cara sahabat dalam memandang nas. Misalnya Umar memandang nas sebagai wadah dari kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui wahyu. Karena itu, jika suatu tidak lagi dapat menampung kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, maka nas diterapkan. Dan pada saat yang sama harus mengembalikan kepada maqasid al-tashri' waya. Bagi Umar, menerapkan yang tidak relevan dengan kebutuhan manusia tidak ada artinya, sebab yang diinginkan Allah adalah kemaslahatan, bukan nas yang sudah tak lagi mewadahi kemaslahatan itu. Karena itu, hukum dikembalikannya kepada maqasidnya. Sementara para sahabat yang lain bila lebih mengutamakan penerapan hukum sesuai bunyi teks, walaupun tidak sesuai dengan kemaslahatan yang dihajatkan manusia. Menurutnya, setiap ketetapan hukum Allah sudah pasti menyertakan kemaslahatan di dalamnya. Realitas harus ditundukkan kepada kemaslahatan yang sudah ditampung nas, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, dalam kasus tanah rampasan di Irak, memutuskan untuk tidak membagikan kepada para pihak yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dengan alasan kemaslahatan. Namun sebagian sahabat
yang lain tetap menghendaki dibagikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di dalam nas tersebut. Sebab kemaslahatan yang dihajati manusia itu sudah tersedia dalam nas, karenanya tidak perlu mencari kemaslahatan lain di luar nas. Tabi'in. Generasi tabi'in mewarisi pengetahuan tentang metode istinbat hukum dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak mendapat kesulitan yang berarti ketika harus menyelesaikan kasus-kasus baru yang muncul di hadapan mereka. Sejumlah tabi'in tampil sebagai pemberi fatwa, semisal Sa'id bin Musa di Madinah serta Ibrahim an-Nakhai dan Al-Qamah di Irak. Dalam menetapkan hukum, mereka menggunakan metode yang berbeda-beda di antara mereka. Ada yang menggunakan kias, ada yang menggunakan maslahah, ada yang menggunakan tradisi penduduk Madinah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi dan sumber utama, sehingga semua persoalan yang berpedoman kepadanya, karena Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir tanpa keraguan. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bidang, yaitu ada akidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir, dan lain-lain. Masalah-masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqaid, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dosa dan menghiasnya dengan kemuliaan. Secara khusus, masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Hukum-hukum yang amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukallaf. Hukum-hukum ini dibahas dari dalam ilmu fiqh. Cara penunjukan Al-Quran kepada hukum dalam hal penunjukannya kepada makna. Ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ayat qot'i dan zoni. Ayat qot'i adalah ayat yang penunjukannya kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat qot'i bersifat universal dan abadi dan anti terhadap perubahan. Contoh ayat qot'i Al-Quran dalam ayat mewarisi dan ayat yang menjelaskan wanita yang haram dinikahi. Sedangkan ayat zoni adalah ayat yang penunjukannya kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Kandungan-kandungan ayat zoni bersifat temporal, berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan. Contoh ayat zoni adalah ayat 228 surat Al-Baqarah tentang iddah wanita perempuan yang dicerai suaminya. Kemudian sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan yang biasa dilalui menurut istilah terminologi yang memberikan tekanan yang berbeda satu sama lain. Menurut istilah fuqaha, sunnah adalah suatu yang diterima dari Nabi yang bukan. Menurut istilah muhadisin, sunnah adalah sesuatu yang diterima dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi, baik yang ada kaitannya dengan perjelasan hukum maupun bukan. Sedangkan menurut istilah usuliyun adalah sesuatu yang diterima oleh Nabi selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Dalam hal ini, sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran ijma. Setelah etimologi, ijma mempunyai 2 pengertian, yaitu kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Unsur-unsur ijma adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan ulama, dari kalangan umat Islam atau ulama. Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Kemudian ada kias. Secara bahasa, kata kias berasal dari akar kata kasa yakisu kiasan, yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan kias dalam redaksi yang beragam, namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Dikutip dari buku usul fikih oleh Amrullah Hayatuddin, kias terdiri dari 4 rukun, antara lain 1. Asal adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik dalam nas maupun ijma. Dalam arti sederhana,
asal adalah kasus yang akan digunakan sebagai ukuran atau pembanding. Yang kedua ada far'u, adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Ketiga ada hukum asal, adalah hukum syara yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Keempat, ilat secara bahasa. Ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal. Dalam pengertian lain, ilat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara. Ilat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan qiyas. Yang selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah diperselisihkan para ulama, maka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut jumhur ulama maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dalil. Mereka mengemukakan beberapa argumen, salah satunya maslahah mursalah itu berada di antara maslahah mu'tabaroh dan maslahah mulaqah, di mana menyamakannya dengan maslahah mu'tabaroh belum tentu lebih sesuai daripada menyamakannya dengan maslahah mulaqah, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah. Menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengungkapkan argumen sebagai berikut. Maslahah syara menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berusaha dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter dan prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya. Kemudian kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan, dan zaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nas saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Kemudian para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahat dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka, karena ini merupakan ijma. Menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah daruriyah, sedang maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Kemudian ada contoh kegunaan memahami usul dalam kehidupan. Yang pertama ada panduan ibadah yang benar. Usul fikih membantu umat Islam memahami dasar-dasar hukum syariah sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji sesuai dengan ketentuan yang benar. Yang kedua, penetapan hukum baru dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Usul fikih memberikan metodologi untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti ijtihad, qiyas, analogi, ihtisan, referensi hukum, dan istisab, presumpsi kesinambungan. Yang ketiga ada pemahaman konteks hukum. Usul fiqh mengajarkan cara memahami konteks sejarah dan sosial di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sehingga hukum yang diambil tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Yang keempat ada pengembangan etika dan moralitas. Dengan mempelajari usul fiqh, seseorang dapat lebih memahami nilai-nilai dasar Islam yang mengedepankan keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan yang kemudian bisa diaplikasikan dalam interaksi sosial sehari-hari. Yang kelima ada memperkuat argumentasi hukum. Usul fiqh menyediakan alat bagi para ulama dan cendekiawan untuk mengembangkan argumentasi hukum yang kuat dan konsisten. Yang penting dalam diskusi akademik dan pengambilan keputusan hukum. Yang keenam, menjaga keselarasan hukum. Dengan memahami usul fiqh, umat Islam dapat memastikan bahwa berbagai fatwa dan keputusan hukum tetap selaras dengan tujuan utama syariah, maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat umum. Pemahaman usul fiqh membantu mereka memahami latar belakang dan alasan balik aturan Islam, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap hukum syariah.